Rusia akan mengadakan latihan militer yang luas di timur negara itu, otoritas militer Rusia mengatakan pada Selasa 26 Juli 2022. Kegiatan ini melanjutkan pelatihan pasukan secara teratur, meskipun ada operasi militer khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menolak tuduhan bahwa memobilisasi pasukan untuk memperkuat pasukannya di Ukraina hanya sebagian dari militer Rusia yang terlibat dalam operasi militer khusus, ujar lembaga itu. Latihan Vostok 2022, Timur 2022 jadwalkan pada 30 Agustus 5 September. Menurut Kementerian Pertahanan, pelatihan ini akan melibatkan pasukan dalam manuver di 13 jarak tembak distrik militer timur. Unit pasukan lintas udara, pembom jarak jauh, dan pesawat kargo militer juga akan terlibat dalam latihan perang tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan dari negara asing yang tidak ditentukan akan berpartisipasi. Pasukan Rusia dan Cina mengambil bagian dalam serangkaian manuver militer bersama tahun lalu. Pelatihan itu mencerminkan hubungan militer yang semakin erat antara Moskow dan Beijing. Tanpa mengungkapkan rincian menurut Kementerian Pertahanan, jumlah pasukan yang beroperasi di Ukraina cukup untuk memenuhi tugas yang ada. Moskow menekankan bahwa militer belum membatalkan latihan yang direncanakan. Hingga saat ini Rusia belum mengatakan berapa banyak dari jutaan tentaranya yang terlibat dalam aksi di Ukraina. Rusia siap gelar latihan militer. Kementerian Pertahanan Rusia mengutarakan rencana untuk menggelar latihan militer di wilayah timur negara itu. Jika tidak ada aral melintang, latihan akan diselenggarakan pada bulan depan. Rencana latihan militer itu dilakukan ribuan mil dari medan pertempuran yang sedang bergolak di Ukraina. Latihan militer yang dinamai Vostok, yang berarti timur, persisnya akan diselenggarakan pada 30 Agustus 2022 sampai 5 September 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan militer itu diantaranya akan melibatkan kontingen militer dari negara lain. Namun negara mana yang dimaksud tidak dipublikasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Latihan militer tersebut akan mengirimkan sebuah pesan bahwa Rusia tetap fokus pada upaya mempertahankan keseluruhan teritorialnya, dan kemampuan militernya. Perang Ukraina saat ini sudah berlangsung selama 5 bulan, yang juga menguras biaya. Kami menarik perhatian kami pada fakta bahwa sebagian angkatan bersenjata Rusia dilibatkan dalam operasi khusus di Ukraina. Jumlahnya masih cukup untuk memenuhi semua tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh panglima tertinggi, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Ditambahkan pula, Rusia tidak membatalkan latihan militer apapun atau kerjasama internasionalnya. Latihan militer Vostok akan melibatkan personel militer yang diperlukan senjata dan peralatannya. Sebelumnya pada pekan lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengunjungi Yorkshire, Inggris untuk menemui tentara Ukraina yang sedang dilatih di negara itu. Dalam foto-foto yang beredar, Johnson terlihat sedang melemparkan granat dan menggunakan beberapa peralatan. Angkatan bersenjata Inggris melatih tentara Ukraina sebagai bagian dari dukungan yang diberikan setelah invasi Rusia. Johnson yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri awal bulan ini terlihat berbicara dengan pasukan Ukraina dan Inggris. Ia berpose dengan peralatan militer termasuk senapan mesin dan granat. Inggris melatih sekitar 10.000 tentara Ukraina selama 4 bulan ke depan. Johnson mengatakan dukungan negara-negara barat itu diharapkan dapat membantu Ukraina menghadapi Rusia. Ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam sebuah serangkaian rudal jelajah presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Serangan ini terjadi di Oblast Donetsk, Ukraina, Senin 18 Juli 2022. Dalam pernyataan yang dilontarkan, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memastikan jika serangan rudal presisi tinggi telah menghancurkan sebuah basis militer Ukraina. Markas Komando Militer Ukraina tersebut, diungkap Konashenkov, merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung sejumlah tentara bayaran dari banyak negara asing. Akibatnya 250 tentara bayaran tewas, sementara lebih dari selusin kendaraan tempur juga ikut campur dalam serangan rudal yang disebut Konashenkov diluncurkan dari wilayah Konstantinovka, Donetsk. Aksi militer Rusia juga terjadi di front tengah. Pasukan Rusia membombardir basis batalion Brigade ke-118 pasukan pertahanan teritorial Ukraina di Oblast Kharkiv dengan menggunakan sistem peluncur multi-roket BM-21 Grade dan 4 artileri. Serangan Rusia menghabisi sekitar 60 nyawa tentara Ukraina. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan Mykolaiv dan serangan rudal di Odessa bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang Ukraina dikutip Reuters pada hari Selasa 19 Juli. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev awal invasi pada 24 Februari lalu, Rusia telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat, dan memperluas kendalinya di selatan dan timur Ukraina. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan.
menewaskan sejumlah besar warga sipil. Moskow mengatakan menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan lebih dari 3.000 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama konflik 5 bulan terakhir. Selama akhir pekan ini, Zelensky memecat Kepala Keamanan Negara dan Jaksa Tinggi. Ia menuding mereka gagal membersihkan mata-mata Rusia dari organisasinya. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi Rusia ke SBU, pejabat AS pada hari Senin mengatakan Washington akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat AS digunakan Kiev untuk menanggapi serangan Moskow. Minggu ini bisa menjadi sangat penting bagi negara-negara Eropa yang khawatir mengenai dampak perang dan sanksi terhadap pasokan gas. Sebelumnya Rusia akan membuka kembali pipa gas alam utamanya ke Jerman. Nord Stream 1 adalah beberapa hari mendatang pasca pemilihan rutin, kendati Eropa masih khawatir Moskow dapat saja sewaktu-waktu menutupnya. Raksasa gas Rusia Gazprom yang mengoperasikan pipa telah mengatakan kepada pelanggan di Eropa bahwa mereka tidak dapat menjamin pasokan gas karena keadaan luar biasa. Penjelasan itu diungkapkan sebuah surat yang dilihat Reuters dan itu menjadi posisi tawar Rusia dalam persaingan ekonomi dengan Barat. Sehari sebelumnya Rusia dituduh melakukan penembakan yang menewaskan 6 orang di Donbas. Juru bicara pemerintah daerah Oleksiy Masulevich melalui saluran telegramnya bahwa di Odessa serangan rudal Rusia melukai setidaknya 4 orang, membakar rumah-rumah warga lainnya.